Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah kisahkan tentang asal usul Quraisy, yaitu dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Nabi Ismail alaihi salam dikaruniai dua putra, yaitu Nabit dan Qaidar, dan keduanya yang melanjutkan kepengurusan Ka'bah sepeninggal Nabi Ismail alaihi salam. Namun setelah meninggalnya Nabit dan Qaidar, kepengurusan Ka'bah jatuh pada keluarga dari ibu mereka, yaitu istri Nabi Ismail, yaitu dari suku Jurhum. Dan terus menerus seperti itu, dan keturunan Nabi Ismail, meskipun mereka tidak mengurusi Ka'bah, Baitullah, Masjidil Haram, mereka mendapat kedudukan yang tinggi karena penduduk Makkah tahu bahwa Ka'bah yang membangun adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Begitu berlangsung lama, dan kita ketahui bahwa masa hidup Nabi Ismail adalah 2000 sebelum Masehi. Terus menerus suku Jurhum dari generasi ke generasi mereka mengurusi Ka'bah dan melayani para jamaah haji. Sampai tiba satu masa di akhir-akhir pemerintahan suku Jurhum, mereka berbuat keonaran. Mereka berbuat kezaliman dikarenakan karena kemiskinan, sehingga sampai mereka melakukan penjarahan dan merampasan harta kepada para jamaah haji. Dan ini yang membuat marah anak-anak keturunan Nabi Ismail. Namun mereka mau melakukan perlawanan, jumlah mereka lebih sedikit. Kita sudah kisahkan bagaimana asal muasal kependudukan Mekah dari keturunan Nabi Ismail dan keturunan Jurhum. Keturunan Nabi Ismail, Nabit dan Qaidar, sementara Jurhum satu kabilah. Tentunya setelah beranak pinak, jelas keturunan Jurhum jauh lebih besar daripada keturunan Nabi Ismail. Jadi Quraisy minoritas di situ. Akhirnya banyak dari orang-orang Quraisy yang keluar meninggalkan Mekah. Mereka meninggalkan Mekah karena marah terhadap tingkah laku orang-orang Jurhum yang mereka menjadi penguasa Makkah saat itu. Di antara mereka ada yang pergi sampai ke kawasan Najd di dataran tinggi
yang saat ini kawasannya adalah Al-Qasim dan Riyadh, itu Najd. Di antara mereka ada yang pergi ke Yaman, dan di antara mereka ada yang bertemu dengan kabilah dari Yaman, yaitu suku Khuza'ah. Ketika ada rombongan orang-orang Quraisy yang meninggalkan Mekah dan ketemu dengan orang-orang Khuza'ah, kabilah Khuza'ah bertanya kepada rombongan ini, kenapa kalian meninggalkan Mekah? Karena tentunya Mekah adalah tempat yang paling mereka cintai karena tanah leluhur mereka, sekaligus di situ ada Baitullahil Haram. Maka mereka menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh suku Jurhum. Maka Khuza'ah menggunakan kesempatan ini. Ia mengajak orang-orang Quraisy yang masih ada untuk menggulingkan kekuasaan Jurhum di Mekah. Maka rombongan yang bertemu dengan Khuza'ah ini kembali ke Mekah, kemudian menghimpun kekuatan bersama orang-orang Quraisy yang masih ada, dan akhirnya koalisi Khuza'ah dan Quraisy berhasil menggulingkan pemerintahan Jurhum. Karena sakit hati, Jurhum sebelum meninggalkan Mekah menimbun sumur Zam-Zam dan membawa lari batu Hajar Aswad. Setelah Jurhum meninggalkan Mekah, maka otomatis yang berkuasa adalah suku atau kabilah Khuza'ah. Namun sejak saat itu para jamaah haji tidak dapat lagi menikmati air Zam-Zam. Pemerintahan Khuza'ah ini berlangsung sekitar 350 atau 400 tahun. Dan ada peristiwa yang besar yang merubah keagamaan bangsa Arab pada saat pemerintahan Khuza'ah ini. Salah satu penguasa Khuza'ah yang bernama Amru bin Luhai al-Khuza'i, ia adalah seorang pemimpin yang ahli ibadah, dermawan dan berwibawa. Ia dicintai dan dihormati serta disegani oleh seluruh penduduk Makkah karena kebaikannya, karena ibadahnya. Suatu ketika dia melakukan perjalanan dagang dari Makkah menuju negeri Syam. Dan saat itu negeri Syam yang mana mayoritas penduduknya adalah ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan telah terjadi penyelewengan pada agama Nasrani, disembahnya Nabi Isa selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka menggambar serta mematungkan Nabi Isa serta orang-orang soleh di antara mereka yang mereka letakkan di gereja-gereja mereka dan rumah-rumah mereka untuk bertabarruk pada gambar-gambar dan patung-patung tersebut. Maka Amru bin Luhai al-Khuza'i ketika melihat tata cara peribadatan penduduk Syam, dan kita ketahui bahwa negeri Syam adalah negeri para nabi. Nabi Ibrahim memiliki dua keturunan, Ismail dan Ishak.
Dari keturunan Nabi Ismail tidak ada keturunan Nabi kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun keturunan Ishak, ratusan nabi Allah Subhanahu wa taala munculkan dari keturunan Ishak. Kelebihan dari keturunan Ishak adalah jumlah banyaknya nabi dan rasul. Adapun kelebihan keturunan Nabi Ismail, satu nabi tapi ajarannya untuk seluruh alam. Kalau nabi-nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka diutus pada kaumnya masing-masing. Maka bisa jadi dalam satu masa, dalam satu zaman Allah mengutus lebih dari satu nabi atau satu rasul. Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi Lut pada tempat yang berbeda. Nabi Musa sezaman dengan Nabi Syuaib pada tempat yang berbeda. Dan masing-masing memiliki tanggung jawab pada kaumnya saja. Begitu juga Nabi Musa khusus pada Bani Israel. Begitu juga Nabi Isa alaihi salam diperintahkan di dalam kitab Injil untuk menyelamatkan domba-domba Bani Israel. Domba-domba yang tersesat dari kalangan Bani Israel. Dan kita bukan domba-domba Bani Israel. Kita domba-domba Jawa atau Banjar. Jadi agama itu khusus, agama Ahlul Kitab baik Yahudi maupun Nasrani itu khusus bagi Bani Israel, dan itu tertera di dalam kitab Taurat dan Injil. Kita kembali kepada kisah Amru bin Luhai al-Khuzai. Ketika melihat negeri yang dulunya adalah negeri para nabi, cara peribadatannya seperti itu, maka dia mengambil kesimpulan, pasti tata cara ini ada ajarannya, ada sumbernya. Jadi tidak menggali, tidak mempelajari, langsung mengambil kesimpulan. Karena ini kota santri, bukan hanya kota santri, kota nabi. Namun para nabi sudah tidak ada. Padahal ajaran tersebut adalah ajaran penyelewengan dari agama Nasrani yang benar. Seluruh agama para nabi dan para rasul tidak mengajarkan kepada umatnya untuk bertabarruk pada gambar-gambar atau patung-patung. Terlebih ajaran kita, ajaran Islam. Maka berabad-abad lamanya umat Islam tidak pernah mengenal gambar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga gambar Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seluruh sahabat, seluruh ulama tabi'in, seluruh ulama madhab. Karena memang tidak dikenal tata cara beribadah bertabarruk dengan gambar atau patung. Itu adalah tata cara peribadatan agama Nasrani dan Yahudi yang telah diselewengkan. Apa tujuan mereka? Menggambar dan mematungkan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya di dalam surah Az-Zumar ayat 3. Alasan orang-orang musyrik mematungkan para nabi dan orang-orang saleh
Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah beribadah kepada mereka, tujuan kami tiada lain agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semata-mata untuk bertakarrub saja. Kalau ada ahlul kitab ditanya siapa pencipta alam semesta, tidak ada satupun yang menjawab Isa al-Masih atau Maryam atau Ruhul Kudus. Pasti mereka akan menjawab Allah. Alasan yang lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat 81. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa memberikan madarat dan manfaat kepada mereka, dan mereka mengatakan mereka ini adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Jadi dua tujuan tersebut, untuk bertakarrub dan menjadikan mereka perantara doa-doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan ini pula yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Di dalam surah Nuh disebutkan perkataan kaum Nabi Nuh, tokoh-tokoh mereka kepada masyarakat yang hidup saat itu, la tadarunna alihatakum wala tadarunna wadda wala suwa'a wala ya'uqa wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ketika Nabi Nuh berdakwah, mengajak hanya beribadah dan berdoa kepada Allah, maka tokoh-tokohnya mengatakan janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sembahan kalian, dan janganlah kalian meninggalkan Wad, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Siapa Wad, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr ini? Berkata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mereka adalah orang-orang saleh yang hidup sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Tatkala mereka meninggal, maka kaum tersebut tertimpa futur, malas beribadah karena tidak ada orang saleh yang menasihati mereka lagi. Maka setan mendatangi mereka, bikinkan patung-patung orang-orang soleh yang telah meninggal, bikinlah patung, lalu duduklah di hadapannya sehingga kalian akan ingat nasihat orang-orang soleh tersebut ketika dulu masih hidup, maka kalian akan semangat dalam beribadah. Maka mereka mulai menggambar, ada gambar Kiai Wat, Tuan Guru Ya'uq, Tuan Guru Nasr dan seterusnya, digambar, dipatungkan. Tujuannya tiada lain untuk menimbulkan semangat. Generasi ini habis, datang generasi berikutnya, setan datang lagi kepada mereka. Kalian ini orang yang banyak berbuat dosa dan maksiat, tidak pantas kalian berdoa kepada Allah. Jadikan gambar-gambar dan patung-patung ini perantara doa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu mereka jatuh pada dosa yang bernama syirik. Jadi hakikat syirik itu adalah orang menyembah Allah namun juga masih menyembah selain Allah.
Disinilah ada makna syirik, menyekutukan Allah. Jadi orang musyrik itu bukan orang ateis. Salah kalau memahami orang musyrik itu orang ateis. Orang-orang kafir Quraisy, mereka beriman Allah sebagai pencipta mereka. Bukan orang-orang yang tidak percaya bahwasanya Allah sebagai pencipta, penguasa. Orang-orang Arab di zaman jahiliyah mereka menunaikan ibadah haji. Banyak di antara mereka yang bernama Abdullah. Ketika Abroha hendak menyerang Ka'bah, mereka berdoa kepada Allah. Namun karena mereka menduakan doa, menduakan sesembahan, disinilah makna syirik. Jadi tidak ada dalam kamus kesyirikan arti syirik itu adalah ateis, tidak percaya adanya Tuhan, tidak. Jadi seluruh umat Nabi dan Rasul yang terjatuh pada kesyirikan, dosa mereka tiada lain adalah karena menduakan ibadah, baik ibadah hati, ibadah lisan maupun ibadah anggota badan. Ibadah hati diantaranya adalah niat, khauf, rasa takut, roja, harapan, tawakal, khusyuk. Ini adalah diantara contoh ibadah-ibadah hati. Ibadah lisan yang paling besar adalah doa, al-istighatsah, meminta pertolongan kepada Allah tatkala datangnya bencana, al-isti'anah, meminta pertolongan, al-isti'adzah, meminta perlindungan, nazar dan lain sebagainya. Ibadah anggota badan, ruku, sujud, menyembelih dan lain sebagainya. Seluruh ibadah tersebut dinamakan tauhid jika kita hanya tujukan untuk Allah. Dan terjadi kesyirikan dinamakan kita mensekutukan Allah jika kita menduakannya, terkadang untuk Allah dan terkadang untuk selain Allah, baik itu kepada malaikat, nabi, pohon, batu, lautan dan sebagainya. Dan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, terkadang mereka lebih baik keadaannya dari orang musyrik di zaman sekarang, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Dan tatkala mereka mengendarai bahtera, mengarungi samudra, kemudian datang badai ombak yang besar, da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada berhala-berhala mereka. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Namun tatkala Allah selamatkan mereka kembali ke daratan, mereka kembali berbuat syirik. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, wa musyriku zamanina syirkuhum daim fir rakha'i wasyiddah. Dan kesyirikan umat di zaman sekarang syiriknya istiqomah. Ketika lapang juga ketika dalam keadaan tertimpa musibah. Ketika lapang mereka lalai, ketika dapat musibah keperginya ke dukun. Orang-orang musyrik di zaman jahiliyah kalau tertimpa musibah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada kisah Amr bin Luhai al-Khuzai. Sebab musabab terjadinya kesyirikan di jazirah Arab. Ketika ia berada di negeri Syam, melihat tata cara
orang-orang ahlul kitab beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala demikian dengan bertakarrub dengan gambar para nabi dan orang-orang saleh, maka dia berkesimpulan pasti ini ada sumber ajarannya. Pasti tertera di dalam kitab baik Taurat maupun Injil. Maka dia kembali ke Mekah dengan membawa satu berhala yang bernama Hubal. Sesampainya di Mekah, dia letakkan Hubal di Ka'bah dan mengajak penduduk Mekah untuk beribadah dengan tata cara ahlul kitab. Ibadahnya bukan di goa, bukan di tepi pantai, bukan di hutan, di Masjidil Haram, tapi ada berhalanya. Sebagaimana ahlul kitab beribadah di gereja, ada berhalanya. Karena Amru bin Luhai al-Khuzai, orang yang dermawan, orang yang disegani, orang yang baik, ahli ibadah, maka penduduk Mekah otomatis langsung taat dan tanpa protes ketika pemimpinnya mengajak dan mendapat ajaran tersebut dari ahlul kitab. Maka mereka menganggap bahwa perbuatan tersebut baik. Maka sejak itulah awal muasal terjadinya kesyirikan di Jazirah Arab. Ketika musim haji tiba, para jamaah haji dari seluruh penjuru Jazirah Arab, kabilah-kabilah datang menunaikan ibadah haji, melihat di pusat tempat peribadatan mereka di Mekah, cara beribadah penduduk Mekah seperti itu. Maka mereka juga mengambil kesimpulan, ini pusat peribadatan kita, ini kota santri, cara beribadahnya seperti ini. Ya sudah, nggak usah protes, sami'na wa ata'na. Maka mereka pulang ke tempat masing-masing, masing-masing bikin tata cara seperti yang mereka lihat di Mekah. Maka terus berkembang, semakin bertambah zaman, semakin bertambah waktu, semakin banyak bermunculan berhala-berhala. Sampai ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memurnikan agama Nabi Ismail, yaitu agama tauhid. Di sekitar Ka'bah sudah ada 360 berhala. Dan masing-masing kabilah memiliki berhala, tidak hanya satu, lebih dari itu. Dan di antara berhala-berhala yang terkenal, jadi berhala-berhala itu bertingkat-tingkat. Ada yang super, ada yang gold, ada yang silver, ada yang kuningan, bertingkat-tingkat. Yang paling besar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Lat, Manat dan Uzza. Termasuk juga yang paling senior tadi, Hubal. Orang-orang jahiliyah ketika mereka bersumpah, mereka bangga jika menyebut Hubal karena paling senior, tetuanya berhala di Mekah. Di antara berhala adalah Al-Lat. Apa itu Al-Lat? Al-Lat ini adalah isim fa'il dari latta yaluttu, artinya mengadoni tepung. Dibikin makanan yang bernama as-sawik, ya, gandum yang dicampur dengan minyak samin. Ada seorang laki-laki saleh yang dia senantiasa mengadoni gandum dan dia berikan kepada para jamaah haji. Itu dia lakukan rutin setiap tahun. Setiap musim haji dia bagi-bagi sawik, gandum yang diadoni dengan minyak samin. Karena kedermawanannya, kesolehannya, maka dia terkenal di seluruh
penjuru jazirah Arab. Ketika dia meninggal, maka orang-orang mengkeramatkan kuburnya dan dia dijadikan berhala. Al-Lat, dari profesi dia mengadoni gandum. Dan masih banyak lagi berhala-berhala yang lainnya. Dari dosa yang paling besar ini, maka mulai muncul banyak dosa dan maksiat serta takhayul, khurafat dan bid'ah. Di antara khurafat dan takhayul serta bid'ah yang mereka lakukan adalah peribadatan bahirah, saibah, wasilah dan hami, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 103. Ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan tata cara peribadatan bahirah, saibah, wasilah dan ham untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bahirah, saibah, wasilah dan ham? Bahirah adalah unta betina, anak dari unta betina yang bernama saibah. Apa itu saibah? Saibah adalah seekor unta betina yang memiliki 10 anak unta betina, 10 ekor anak betina yang tidak diselingi dengan anak jantan. Jadi dari anak pertama sampai ke 10 semuanya betina. Ini dinamakan saibah. Anaknya dinamakan bahirah. Jadi bahirah binti saibah. Jangan dijadikan nama anak. Ini nama unta. Orang-orang Arab di zaman jahiliyah menspesialkan unta bahirah dan saibah dengan tidak menungganginya, dijadikan binatang kendaraan, dan tidak diperah susunya kecuali untuk menjamu tamu. Jadi spesial. Dan telinganya dilukai untuk diberi tanda. Jadi kalau lewat dimanapun dia mendapatkan perlakuan khusus, beda dengan unta-unta yang lain. Adapun wasilah adalah domba betina yang memiliki 10 anak perempuan dan dia beranak 5 kali. Karena kalau domba itu biasanya sekali beranak itu anaknya kembar 2. Kalau ada domba 5 kali melahirkan semuanya betina, 2 kembar betina, 2 kembar betina, 2 kali 5 10, maka spesial seperti saibah. Adapun ham adalah unta jantan yang mengawini unta betina dan 10 anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah unta betina. Jadi ham ini adalah suaminya bahirah. Nyonya bahirah, suaminya adalah tuan ham. Namanya bagus. Jadi bangsa Arab memberikan perlakuan khusus kepada bahirah, saibah, wasilah dan ham.
Dan pengertian ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq di dalam sirahnya. Dan itu semuanya mengada-ada, tidak ada tuntunan ajarannya baik dari Nabi Ismail maupun ahlil kitab. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib. Akan tetapi orang-orang kafir itu yang berdusta atas nama Allah. Dan ini terkadang ada di kalangan umat Islam. Membuat sesuatu yang spesial padahal tidak ada spesialnya sama sekali di dalam agama. Membuat aturan baik larangan maupun perintah padahal tidak ada di dalam agama. Hanya kedustaan saja. Baik itu pada makanan atau hewan peliharaan. Ini binatang ini keramat, diberi namanya Kiai Selamet, padahal dia hanya seekor kerbau, menganggap bahwa dia adalah titisan Kiai Selamet di Solo ya. Jadi ada seorang kiai yang rumahnya kebakaran habis, tidak ditemukan kiainya, hilang. Kemudian keluar kerbau dari rumah tersebut. Oh, kiai ini menjelma menjadi kerbau. Kemudian dikeramatkan. Dan lain sebagainya, berbagai macam takhayul dan khurafat. Maka lebih jahat lagi jika takhayul dan khurafat itu disandarkan pada ajaran Islam. Di antaranya lagi kesesatan yang muncul setelah terjadinya kesyirikan, dan ini semuanya muncul setelah terjadinya kesyirikan, karena kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Adalah at-tatayyur. Asal dari tatayyur adalah menggantungkan nasib pada seekor burung. Ta'ir itu adalah burung, diambil fiilnya tatayyara yatatayyaru, masdarnya tatayyuron, menggantungkan nasib pada burung. Dulu bangsa Arab jahiliyah kalau mereka hendak berpergian, dan mereka berpergian itu untuk melakukan dagang, mereka melepas burung. Kalau burungnya terbang ke arah kanan, maka mereka optimis. Kalau terbangnya ke arah kiri, maka mereka pesimis, akan mengurungkan niatnya. Dan tatayyur ini terus berkembang. Para ulama memberikan definisi, dan itu yang dilakukan oleh bangsa Arab. At-tasya'umu bil mar'i awil masmu' awiz zaman awil makan. At-tasya'umu menganggap nasib sial, bil mar'i dengan sesuatu yang dilihat, awil masmu' atau yang didengar, awiz zaman atau waktu, awil makan atau tempat. Jadi apa saja dari waktu, tempat, sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, menganggap nasib sial dengan hal-hal tersebut, ini namanya tatayyur. Sesuatu yang dilihat seperti tadi seekor burung atau rusa, dan ini terjadi di sebagian masyarakat kita. Kalau melihat burung gagak, berarti ada yang meninggal. Jelas setiap hari ada yang meninggal.
Burung gagak ada terus. Kalau ada burung gereja, berarti ada tamu. Dengan suara. Di sini suara apa yang dijadikan untuk tasya'um? Suara cicak. Menandakan apa? Suara tokek. Suara tokek ya dihitung ya. Kalau di Jawa itu bunyi pertama bilang sugih. Bunyi kedua gombal, sugih, gombal, sugih, gombal. Nanti mana kalimat yang terakhir itu yang dijadikan optimis atau pesimis. Atau waktu. Bangsa Arab jahiliyah meyakini sasi Safar adalah waktu naas. Jadi mereka tidak melakukan acara pesta, acara pernikahan di bulan tersebut. Sebagian masyarakat kita bulan Muharram. Ini semuanya adalah tatayyur yang bertentangan dengan ajaran Islam. Justru kalau kita menganggap hari-hari tersebut atau waktu-waktu tersebut adalah hari sial, maka kita telah mencela Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta hari-hari tersebut. Kemudian di antara bid'ah yang tersebar pada mereka yaitu bid'ah ketika menunaikan ibadah haji yang terkenal dengan istilah al-humus. Al-humus dari kata al-hamasah, semangat dalam menjalankan ibadah. Namun ibadah yang tidak dilandasi dengan ilmu, hanya bermodalkan semangat, maka bukan pahala yang didapatkan, justru malah dosa karena terjatuh pada bid'ah. Di antara bid'ah al-humus dalam ibadah haji adalah orang-orang Quraisy. Mereka merasa orang-orang yang spesial karena mereka adalah penduduk tanah haram, keturunan Nabi Ismail. Merasa mereka adalah orang-orang suci, sehingga ketika ibadah haji mereka tidak melakukan wukuf di Arafah, karena Arafah itu tanah halal, bukan tanah haram. Jadi mereka menganggap wukuf di Arafah itu untuk orang-orang selain bangsa Quraisy yang datang dari luar Mekah. Mereka wukuf di Arafah. Sedangkan orang-orang Quraisy yang merupakan penduduk tanah haram dan keturunan Nabi Ismail, mereka wukufnya di Muzdalifah. Kelihatannya ini masuk akal bahwa orang suci tinggal di tanah suci, tempatnya di tanah, wukufnya di tanah suci. Ini kalau ditimbang dengan akal-akalan. Namun sekali lagi agama kita bukan berdasarkan akal, tapi berdasarkan dalil. Seluruh jemaah haji kalau wukuf tempatnya adalah di Arafah. Maka ketika datang syariat Islam, bid'ah humus ini dibatalkan dan langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 199. Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas, maka bertoklaklah dari tempat orang-orang bertolak, baik itu orang Quraisy maupun selain orang Quraisy. Semuanya wukuf di Arafah. Yang kedua, mereka mensyariatkan bagi orang yang tawaf hanya memakai pakaian orang-orang humus,
tidak boleh memakai pakaian dari luar tanah haram untuk tawaf di sekitar Ka'bah. Jadi yang menyediakan pakaian ihram baik untuk laki-laki maupun perempuan adalah orang-orang Quraisy. Jika ada jamaah haji yang tidak mendapatkan pakaian ihram dari orang Quraisy, maka dipaksa tawaf dengan telanjang. Maka ada di antara bangsa Arab yang menunaikan ibadah haji tatkala itu tawaf dalam keadaan telanjang. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka semuanya untuk memakai pakaian ketika memasuki Masjidil Haram maupun masjid-masjid yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 31, "Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ambillah pakaian kalian ketika kalian hendak pergi ke masjid. Bid'ah yang lain adalah penduduk tanah haram, orang-orang Quraisy jika telah berihram untuk haji, jika mereka ingin kembali ke rumah, maka dilarang masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, melalui pintu depan. Apa yang mereka lakukan jika mereka ingin kembali ke rumah? Semisal ada barang yang ketinggalan, kelupaan, maka mereka melubangi rumah dari belakang. Maka ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 189. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha, walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun." Bukanlah kebaikan itu kalian mendatangi rumah-rumah kalian dari belakang, akan tetapi kebaikan itu bagi orang yang bertakwa. Maka datangilah rumah dari pintu-pintunya, melalui pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Dan berbagai macam dosa, maksiat, kezaliman, kejahatan mulai subur, tumbuh subur setelah terjadinya kesyirikan. Jadi kesyirikan itu adalah induk segala dosa dan maksiat. Sekali lagi, syirik itu adalah induk segala dosa dan maksiat. Maka zaman tersebut dinamakan zaman jahiliyah, zaman kebodohan, karena tidak adanya ajaran samawi dari agama tauhid yang tersisa lagi. Semuanya, seluruh umat telah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan jahiliyah itu bukan hanya pada bangsa Arab, terjadi pada seluruh bangsa di berbagai penjuru dunia. Bahkan keadaan bangsa Arab di antara kegelapan jahiliyah dia yang paling baik. Karena ada yang menganggap Nabi Muhammad diutus di kalangan bangsa Arab karena bangsa Arab paling bobrok. Tidak. Dilihat dari berbagai sisi. Yang pertama, dari sisi agama. Dari agama-agama samawi, agama Yahudi, agama Nasrani, agama bangsa Arab yang mereka warisi dari Nabi Ismail alaihissalam, yang terakhir rusak adalah
agama bangsa Arab, agamanya Nabi Ismail. Padahal kalau dilihat waktunya, agama Nabi Ismail jauh lebih dahulu daripada agama Yahudi dan Nasrani. Ribuan tahun sebelum Masehi. Dan rusaknya pun terpengaruh dengan ahli kitab. Bangsa Arab menyembah berhala karena terpengaruh ahlul kitab menyembah berhala. Kemudian dari budaya, adat istiadat, tidak pernah kita jumpai dalam budaya Arab, meskipun Arab pedalaman, Badui, tidak berpakaian. Pada bangsa yang lain tidak terhitung, baik di kawasan pedalaman Asia, Afrika, Australia, Amerika, pada suku-suku pedalaman mereka telanjang. Tidak hanya zaman dahulu, sampai sekarang masih kita jumpai di pedalaman-pedalaman Afrika, di sebagian pedalaman Asia masih telanjang. Bahkan tidak hanya di pedalaman, orang kotanya juga telanjang. Dan ini tidak dikenal di bangsa Arab. Kemudian dari akhlak, meskipun mereka hidup pada kegelapan jahiliyah, ada sifat-sifat yang baik yang menonjol pada mereka. Di antaranya yang pertama adalah al-karam, kedermawanan. Bangsa Arab di zaman jahiliyah sangat dermawan, terlebih kepada tamu, baik tamu itu sudah dikenal atau belum dikenal. Kalau namanya tamu pasti dimuliakan, pasti dijamu. Hatim At-Ta'i suatu ketika kedatangan tamu, dia bertanya kepada keluarganya, apakah ada makanan untuk kita hidangkan? Istrinya menjawab, tidak ada. Kita tidak memiliki apapun kecuali kuda tunggangan kita. Ya sudah, sembelih kudanya untuk dihidangkan untuk tamunya. Sampai segitu kedermawanannya. Tidak ada harta, tidak ada makanan yang bisa dihidangkan untuk tamu. Harta satu-satunya hanya kuda, disembelih kudanya tanpa ada sayang sama sekali. Adakah di zaman kita yang kedermawanannya seperti itu? Ada tamu tanya ke istri, ada makanan enggak? Enggak ada. Adanya cuma motor. Ya sudah, jual motornya. Belikan wadai, belikan nasi kuning. Enggak ada. Ini kedermawanan bangsa Arab. Bahkan sebagaimana yang dahulu kita sampaikan, judi dan minum khamr bangsa Arab itu untuk kedermawanan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamr, minuman keras dan perjudian. Katakanlah pada keduanya dosa yang besar, wa manafi'u linnas, dan manfaat-manfaat bagi manusia. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosa pada keduanya lebih besar dari manfaat-manfaatnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari bahwa pada
khamr dan perjudian itu ada manfaatnya, tidak hanya satu manfaat. Manafi' itu jamak dari manfaat. Coba apa manfaat dari khamr dan perjudian di masyarakat kita? Kalau orang sudah teler, apa manfaatnya? Teler klenger di pinggir jalan, apa manfaatnya? Gak ada. Itu judi kelengernya masyarakat kita, mabuknya masyarakat kita. Tapi mabuknya bangsa Arab jahiliyah ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Sifat mereka yang aslinya dermawan, agar lebih gila lagi dalam kedermawanan, mereka minum anggur merah. Sehingga harta apapun yang ada pada dirinya semuanya diinfakkan tanpa tersisa rasa pelit di dalam hatinya. Beda dengan mabuknya masyarakat kita, putus pacar, klenger untuk melupakan pacar biar move on. Mabuknya bangsa Arab untuk berinfak, untuk bersodakoh. Begitu juga judinya, kalau menang untuk menyatuni fakir miskin. Maka buah anggur yang merupakan bahan untuk membuat khamr, bangsa Arab menyebutnya al-karmu. Al-karm artinya kedermawanan. Karena anggur ini yang kalau diminum membuat dermawan. Jadi anggur merahnya bangsa Arab untuk kedermawanan. Kalau anggur merahnya kita untuk apa? Untuk joget. Maka di antara syair jahiliyah disebutkan, fa idza syaribtu fa innani mustahlikun mali wa irdi wafirun lam yuklami. Maka jika aku meminum khamr, aku akan habiskan hartaku. Semuanya dia keluarkan. Orang yang meminta pasti dikasih, karena sudah dalam keadaan mabuk. Wa irdi wafirun lam yuklami, dan nama baikku, kewibawaanku, kehormatanku tidak hilang. Karena apa? Ketika mabuk dia dermawan. Berbeda dengan mabuknya masyarakat kita. Kalau mabuk harga dirinya hilang. Mabuk teler tidur di pinggir jalan. Nama baiknya harga dirinya hilang. Tapi mabuknya bangsa Arab begitu mabuk bagi-bagi duit. Kita yang di sampingnya juga senang. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan infak dan donasi amal jariah terbaik Anda untuk operasional Rifkon TV.